Nah, baik. Nah, kita akan mulai pada mata kuliah entrepreneurship ini, kita memberikan perhatian khusus ya, bagaimana kita mengenalkan entrepreneurship sebagai suatu ranah keilmuan dan kemudian juga pendekatan strategik gitu ya dalam konteks pengembangan perekonomian dan konsep bernegara begitu. Kemudian juga nanti bagaimana kita mengenal dukungan teknologi atau resource pendukung agar mencapai proses entrepreneurship yang berhasil. Kemudian kita juga mengenali bagaimana saat ini kita bisa menggunakan teknologi untuk benar-benar bisa berguna bagi tujuan dari yang akan kita capai dalam entrepreneurship. Dan tentu saja nanti kita belajar bagaimana sebuah subset skill untuk terutama soft skill ya, bagaimana kita bisa mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih powerful di kemudian hari. Nah, tujuan dari mata kuliah ini memang lumayan spesifik, agar nanti bisa mengenalkan ya kepada para mahasiswa untuk bisa mengetahui ya bagaimana sih sebenarnya serba-serbi dan pola dari entrepreneurship. Nah, ini bagi rekan-rekan yang berasal dari prodi non-ilmu komputer, jadi ini juga kesempatan yang baik karena di mata kuliah ini kita akan coba combine dengan pendekatan teknologi atau pendekatan digital ya, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan ini sumber daya teknologi untuk kepentingan yang ultimate begitu, yang lebih bagus dan mendukung pencapaian tujuannya. Nah, dalam konteks ini juga ingin kita push bahwa kita sekarang berada pada landscape digital yang cukup luas, bahkan di mana-mana ya, di semua bidang itu sudah membicarakan pada level misalnya artificial intelligence gitu ya, kemudian teknologi cerdas dan lain sebagainya yang memang mau tidak mau kita harus masuk ke sana. Dan itu mau tidak mau juga merambah ke semua semua jenis area industri maupun usaha. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian kita akan membagi pembahasan itu menjadi beberapa stage ya. Jadi stage pertama itu mungkin kira-kira di pembahasan pertama sampai kedua itu adalah mengenalkan apa sebenarnya entrepreneurship. Kita mencoba mendudukkan entrepreneurship itu pada tempatnya, ya, pada lokasi yang sebenarnya. Agar kemudian rekan-rekan semuanya memahami bahwa tidak semuanya itu kemudian bisa kita kasih stempel entrepreneurship gitu ya. Jadi, tetapi ada beberapa ciri khas yang itu muncul. Ada yang disebut sebagai wirausaha, ada yang disebut sebagai kewirausahaan digital, ada yang social entrepreneur, ada yang macam-macam begitu. Nah, kemudian yang kedua nanti kita mempelajari life cycle-nya, bagaimana proses memantik suatu ide menjadi sebuah inovasi yang kita percaya itu akan menjadi breakthrough, kemudian bagaimana proses mengembangkannya, tapi mengembangkannya juga tidak asal-asalan, dalam artian benar-benar well design, dan kemudian mengidentifikasi resikonya, apa yang akan terjadi, impact ke depannya seperti apa, dan bagaimana kita driving value agar kemudian kita mencapai apa yang ingin kita kejar. Nah, ini menjadi menarik agar kemudian kita bisa belajar banyak dari situ. Nah, tentu saja nanti ada proses bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana perkembangan tanda kutip startup di luar sana yang kita bisa pelajari, bisa kita ambil insight-nya, sehingga kita menjadi lebih paham lagi ya bagaimana entrepreneurship itu bisa bermanfaat bagi kita. Secara success skill nanti kita akan mengenal tuh dalam setiap tahapan pembahasan itu ada pola-pola success skill yang harus kita tangkap ya. Jadi saya mempercayai bahwa success skill tidak diajarkan secara kuliah sebenarnya, tetapi harus ditunjukkan ini loh proses success skill menghasilkan seperti ini. Nanti kita akan cobakan dan kemudian nanti kita bisa memahami bagaimana konteksnya. Nah, kemudian dari sisi nanti aktivitas kita akan mencoba membuat project base berbasis kelompok gitu ya, karena kita menyadari untuk menjalankan ini nggak mungkin individual, harus bersama-sama dengan tim yang solid begitu. Nah, itu kira-kira yang nanti akan menjadi arah dari mata kuliah ini, sehingga nanti
rekan-rekan semua nanti akan berinteraksi dengan saya dengan moga-moga menyenangkan ya. Oke.